Ramping dan mematikan, kecanggihan F-16 yang tak tertandingi. F-16 Fighting Falcon adalah pesawat tempur multiperan yang kompak. Pesawat ini sangat bermanuver dan telah membuktikan dirinya dalam pertempuran udara ke udara dan serangan udara ke permukaan. Negara ini menyediakan sistem senjata yang relatif murah dan berkinerja tinggi untuk Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya. Dalam peran pertempuran udara, kemampuan manuver dan radius tempur F-16, jarak terbangnya untuk memasuki pertempuran udara, bertahan, bertarung, dan kembali, melebihi semua potensi ancaman pesawat tempur. Ia dapat menemukan target di segala kondisi cuaca dan mendeteksi pesawat yang terbang rendah di radar yang berantakan. Dalam peran udara ke permukaan, F-16 dapat terbang lebih dari 500 mil, 860 km, mengirimkan senjatanya dengan akurasi yang unggul, mempertahankan diri dari pesawat musuh, dan kembali ke titik awalnya. Kemampuannya dalam segala cuaca memungkinkannya mengirimkan persenjataan secara akurat selama kondisi pengeboman non-visual. Dalam merancang F-16, dipilih ilmu pengetahuan kedirgantaraan yang canggih dan sistem yang terbukti andal dari pesawat lain seperti F-15 dan F-111. Ini digabungkan untuk menyederhanakan pesawat dan mengurangi ukuran, harga pembelian, biaya perawatan, dan beratnya. Bobot badan pesawat yang ringan dicapai tanpa mengurangi kekuatannya. Dengan bahan bakar internal yang terisi penuh, F-16 dapat menahan hingga 9 kali gaya gravitasi, yang melebihi kemampuan pesawat tempur lain saat ini. Kokpit dan kanopi gelembungnya memberi pilot pandangan ke depan dan ke atas tanpa halangan, dan meningkatkan penglihatan ke samping dan ke belakang. Sudut sandaran kursi diperluas dari biasanya 13 derajat menjadi 30 derajat, meningkatkan kenyamanan pilot dan toleransi gaya gravitasi. Pilot memiliki kendali penerbangan yang sangat baik terhadap F-16 melalui sistem fly-by-wire. Perintah relay kabel listrik, menggantikan kabel biasa dan kontrol penghubung. Untuk pengendalian pesawat yang mudah dan akurat selama manuver tempur G-force tinggi, pengontrol tongkat samping digunakan sebagai pengganti tongkat konvensional yang dipasang di tengah. Sistem avionik mencakup sistem penentuan posisi global dan navigasi inersia yang ditingkatkan dan sangat akurat, atau EGI, di mana komputer memberikan informasi kemudi kepada pilot. Pesawat ini memiliki radio UHF dan VHF ditambah sistem pendaratan instrumen. Ia juga memiliki sistem peringatan dan POD penanggulangan modular untuk digunakan terhadap ancaman elektronik di udara atau permukaan. Badan pesawat memiliki ruang untuk sistem avionik tambahan. F-16A, model kursi tunggal, pertama kali terbang pada bulan Desember 1976. F-16A operasional pertama dikirim pada bulan Januari 1979 ke sayap tempur taktis ke-388 di Pangkalan Angkatan Udara Hill, Utah. F-16B, model 2 kursi, memiliki kokpit tandem yang ukurannya hampir sama dengan model A. Kanopi gelembungnya memanjang hingga menutupi kokpit kedua. Untuk memberi ruang bagi kokpit kedua, tangki bahan bakar badan pesawat bagian depan dan ruang pertumbuhan avionik dikurangi. Selama pelatihan, kokpit depan digunakan oleh pilot pelajar dengan pilot instruktur di kokpit belakang. Semua F-16 yang dikirim sejak November 1981 memiliki ketentuan struktural dan perkabelan serta arsitektur sistem yang memungkinkan perluasan fleksibilitas multiperan untuk melakukan serangan presisi, serangan malam, dan misi intersepsi di luar jangkauan visual.
Program peningkatan ini menghasilkan pesawat F-16C dan F-16D, yang merupakan pesawat 1 dan 2 tempat dibandingkan F-16AB, dan menggabungkan kontrol kokpit dan teknologi tampilan terbaru. Semua unit aktif dan banyak unit Garda Nasional Udara dan cadangan Angkatan Udara telah diubah menjadi F-16CD. F-16 dibangun berdasarkan perjanjian yang tidak biasa yang menciptakan konsorsium antara Amerika Serikat dan 4 negara NATO, Belgia, Denmark, Belanda, dan Norwegia. Negara-negara ini bersama-sama memproduksi 348 F-16 awal untuk Angkatan Udara mereka dengan Amerika Serikat. Jalur perakitan akhir badan pesawat berlokasi di Belgia dan Belanda. F-16 konsorsium dirakit dari komponen yang diproduksi di kelima negara. Belgia juga menyediakan perakitan akhir mesin F-100 yang digunakan pada F-16 Eropa. Baru-baru ini, Portugal bergabung dengan konsorsium tersebut. Manfaat jangka panjang dari program ini adalah transfer teknologi antar negara yang memproduksi F-16 dan pesawat yang umum digunakan oleh negara-negara NATO. Program ini meningkatkan pasokan dan ketersediaan suku cadang perbaikan di Eropa serta meningkatkan kesiapan tempur F-16. Pesawat tempur multiperan F-16 Angkatan Udara AS dikerahkan ke Teluk Persia pada tahun 1991 untuk mendukung operasi Badai Gurun, di mana lebih banyak serangan yang dilakukan dibandingkan pesawat lainnya. Pesawat tempur ini digunakan untuk menyerang lapangan udara, fasilitas produksi militer, lokasi rudal Scud, dan berbagai sasaran lainnya. Selama operasi pasukan sekutu, pesawat tempur multiperan F-16 Angkatan Udara AS menerbangkan berbagai misi termasuk penindasan pertahanan udara musuh, serangan balik udara defensif, dukungan udara jarak dekat, dan misi pengontrol udara depan. Hasil misinya luar biasa karena pesawat tempur ini menghancurkan lokasi radar, kendaraan, tank, MiG, dan bangunan. Sejak 11 September 2001, F-16 telah menjadi komponen utama pasukan tempur yang berkomitmen dalam perang melawan terorisme dengan menerbangkan ribuan serangan untuk mendukung Operasi Noble Eagle, pertahanan dalam negeri, Enduring Freedom in Afghanistan, dan Iraqi Freedom.